Berarti cara kemungkinan lu bisa membuktikan secara langsung adalah apabila dipergoki langsung atau direkam langsung. Atau sumpah pocong. Menurut gua keluarga macam apa yang isinya saling somasi? Tolong dong pemerintah. Kayak Wonderful Indonesia berubah jadi Be Careful Indonesia. Hati-hati lo di Indonesia. Kembali lagi di debat kusir, debat kusir-kusir. Kali ini kita kedatangan dua orang konten kreator yang sangat kritis, yang mewakili dua gender ya, dari laki-laki dan perempuan. Dari wanita kita kedatangan Kania. Halo Kania. Kania ini terkenal dengan konten Geotalk ya, di mana membahas hal-hal yang mencerahkan. Anda suka nonton Geotalk Tretan Muslim? Suka dong, pas bagian kita doang. Ada 3 episode. 3 episode itu sudah doang, sama Canggung Muslim. Khusus kita doang 3 episode. Cari kalau yang belum nonton. Dan subscribe bisa channelnya. Dan kita juga sekarang kedatangan Eno Bening. Yang gua masih nggak ngerti kenapa sih belakangnya harus ada beningnya, bro. Panjang Pak, ini episode khusus lagi ntar bahas sama gue. Panjang, udah terima dulu aja ya. Nanti kita pair nih. Eno Bening namanya. Kenapa nih Cok kita harus menghadirkan dua orang ini? Apakah karena topik kita hari ini berat sekali nih Cok? Enggak gini, karena sebenarnya topik kita pada hari ini lebih ke arah kita pengen ada beberapa orang yang memang ngerti masalah ini secara mendalam. Benar. Kalau kita kan, kalau gua sama Tretan Muslim kan lebih ke arah pemuda yang ngedubel aja gitu, tapi data validnya kita nggak terlalu tahu gitu. Tapi gue juga kan yang tahu gue. Ntar dibilang Eno Bening. Diam-diam dia. Nggak, tapi maksudnya lebih ngerti apa yang terjadi lah gitu. Dibanding gua dan Tretan Muslim gitu. Soalnya apalagi yang mau dibahas kali ini adalah berbau hukum. Betul. Ya, yang kita sudah pernah terlibat masalah hukum. Kita semua ya, udah pernah. Lo pernah nggak terlibat permasalahan hukum? Pernah, cuman nggak separah kalian lah. Iya, Kania udah pernah. Makanya kita di kesempatan ini baru diancam doang sih, belum sampai BAP, belum sampai dilaporkan. baru kita berdua ya Cok yang pernah ada hukum ya. Enggak, kita juga belum sih, masih somasi sih. Udah bro, dilaporin bro. Pura-pura Kalau kayak gak rela gitu prestasi lu baru somasi. Enggak somasi gue udah sampai tahap ini bro. Bangga dong, Coki, bangga dong. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin nggak tahu kalau buat umat lucu apakah familiar atau tidak, revisi KUHP. Ya. Tapi sebelumnya mungkin gue bisa minta tolong Kania dulu dijelasin. Jadi KUHP itu basically memang setiap berapa tahun direvisi atau gimana sih sebenarnya Kania? Itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sebenarnya sebuah kitab yang menjadi sumber dari segala hukum pidana yang berlaku di negara ini. Hukum pidana tuh hukum yang terkait dengan pemenjaraan, ya ada pidana denda juga. Intinya dia hukum publik. Bedanya satu lagi adalah hukum perdata yang sifatnya dia hukum privat. Biasanya terkait dengan perjanjian, misalnya perusahaan, perkawinan itu hukum privat. Nah, hukum pidana nih yang sifatnya hukum publik yang kayak mengatur misalnya pencurian, kemudian penyadapan misalnya atau perzinahan ya dan lain sebagainya. Berarti itu diatur dalam RU KUHP? Dalam KUHP. Nah, memang. ini KUHP yang kita pakai sekarang ini udah ada dari 100 tahun lalu ya kira-kira. Jadi dari zaman Indonesia belum merdeka, kita punya ya hukum pidana yang udah berlaku gitu kan, dan kita pakai sampai hari ini. Kemudian pemerintah berinisiatif untuk merevisi gitu. Jadi untuk pertama kalinya nih dari pemerintah tahun. Indonesia ya mau melakukan revisi gitu ya, jadi mungkin perbaharuan lah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita punya ini, KUHP ini, yang diatur dalam RUU KUHP yang rencananya akan disahkan 24 September. 24 bulan ini berarti ya? Iya, menurut Panja DPR ya, tapi belum tahu misalnya ada progres berikutnya. Nah, permasalahannya adalah ternyata revisi dari undang-undang yang sudah dipakai Indonesia selama hampir kurang lebih 100 tahun ini, beberapa revisinya tuh kan ada draftnya ya? Iya, ada draftnya. Ada draftnya, kita lihat revisinya tuh hukumnya sangat Tapi itu berarti itu kan rencana. Ya, berarti betul. masih bisa berubah. Masih bisa berubah, masih bisa kita Bisa berubah. tolak. Gara-gara Kita video tolak. ini. Kesempatan terakhir kita ya. Gara-gara video ini KUHP-nya yang berubah atau kita yang dihukum? Nah, bener sih. Bener. Taruhan yang sangat ekstrim. Betul. Enggak, tapi memang mungkin gini, masalahnya adalah mungkin bertanya-tanya kenapa tidak viral?
Sebenarnya jawabannya adalah karena belakangan ini banyak sekali yang viral, sehingga mungkin terpecah mungkin ya. Ya terlalu banyak di RUU itu, rancangan-rancangan itu, jadi banyak banget topik ya, banyak banget undang-undangnya, tapi terlalu luas sampai bingung. Yang sebenarnya sempat trending yang masalah aborsi, kalau nggak salah kan sempat naik. Lalu yang masalah penghinaan presiden. Tapi naiknya mencar. Iya, naiknya mencar karena memang bukan itu aja dan banyak banget. Jadi harusnya tuh ya itu kita mau mencoba memberikan ke penonton nih, kenapa sih kok tadi Muslim sampai sepanik itu, sampai bilang ada taruhannya nih, karena emang bener Iya. menurut kami banyak yang memang kalau kalian nanti bisa kasih link nggak sih di bawah? Boleh, lu baca deh sendiri deh kenapa ini agak-agak wadaw gitu. Dan yang menarik adalah kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa saat yang lalu ada beberapa undang-undang yang trending, sebenarnya itu akarnya dari hal yang sama ya. Iya. Misalnya ada undang-undang aborsi, undang-undang perzinahan waktu itu sempat, undang-undang penistaan agama juga sempat. Habis itu ada undang-undang apalagi tadi lu bilang penghinaan presiden. Itu semua yang aneh-aneh itu semua akarnya sama dari revisi KUHP. Iya. Jadi kita mungkin gini, nanti sistemnya gini, gua sama Taretan Muslim sudah menyiapkan beberapa pasal yang menjadi keberatan. Eno sudah menyiapkan beberapa pasal yang menjadi keberatan Eno, dan Kania sudah menyiapkan beberapa pasal yang menjadi keberatan Kania. Benar. Jadi kita akan bahas beberapa pasal yang jadi keberatan kita secara pribadi dan kita akan kasih tahu apa alasannya. Benar. Paling tidak secara kita pribadi. Dan nanti kalau misalnya teman-teman setuju dengan argumen kita atau pengen lebih tahu lagi draft pasal-pasal yang diupdate ini rencananya akan seperti apa, nanti akan kita kasih linknya aja di bawah sini ya. Taretan Muslim untuk teman-teman lihat, dan nanti teman-teman akan lihat seberapa seremnya yang terjadi kalau ternyata pasal-pasal ini disahkan. KUHP yang nanti kalau disahkan di pasal 598 yang isinya. Jadi ini mengatur tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasti kan penonton kita tidak mengerti kan? Jadi kita jelaskan nih, kita baca ya. Jadi pasal 59 ayat 1. Setiap orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang akan diancam pidana. Jadi, misalnya nih, di sebuah daerah ada peraturan di daerah tersebut yang mengatakan dilarang memakai kacamata. Kalau kita melanggar peraturan daerah tersebut yang dilarang memakai kacamata, kita bisa kena hukum pidana, Pak. Masalahnya, Cok, yang nggak boleh itu adalah hukum, peraturan, Dari adat istiadat. Betul, daerah-daerah tersebut. Bebas. Nggak harus adat, Pak. Intinya iya aturan. Pokoknya warga situ nggak suka, bisa dilapori. Iya, betul. Dan permasalahannya, Pak, yang paling menurut saya yang paling serem itu adalah di pasal 59 ini daerahnya itu apa? Apakah RT, masyarakatnya RT, apa nggak dijelasin? Jadi ini sangat karet sekali. Misalnya kita bikin konten di Jakarta, terus konten kita tidak disukai sama orang-orang di pelosok. Ditonton misalnya di itu sama orang-orang daerah pelosok. Kita bisa diancam, Pak, karena melanggar peraturan daerah tersebut. Padahal salah yang nonton. Mereka yang ngeklik, mereka yang bikin peraturan daerah. Tiba-tiba kita yang di Jakarta bisa melanggar. Waduh, bahaya sekali. Berarti ini ngeri, Pak. Nggak jelas ya? Dan ini buat konten kreator berbahaya. Kenapa? Karena apapun jenis konten Anda, jangan berpikir bahwa yang kena bahayanya cuma konten-konten seperti ini, yang beropini. Anda mau konten nanam mangga pun, kalau di daerah tersebut mangga adalah tanaman beracun, Anda juga ditangkap polisi, bener loh, bro. Iya, bener loh. Kita jadi harus lebih menghabiskan waktu kita untuk ngafalin peraturan-peraturan di daerah mana video ini nggak aman ya? Oh, ini nggak boleh ngomong mangga, ini nggak boleh ngomong apel, ini nggak boleh nunjukin kulit gitu kan? Ini tidak boleh nunduk, ini nggak boleh ngedip gitu kan? Nanti bikin video kita teks aja lah, nggak usah ada visual, Pak, gitu. Nggak boleh juga nih. Nggak boleh. Menyinggung daerah nih. Iya, jangan, kita nggak tahu daerah mana tuh yang jangan-jangan tidak boleh Udah gitu, yang jadi pertanyaan kan kalau gitu hukum-hukum mengenai pembunuhan dan yang lain-lain jadi untuk apa? Kalau kita jadi ngikutin hukum daerah, ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Ya jadi untuk apa hukum-hukum yang misalnya jangan mencuri, jangan apa? Kalau kebetulan di daerah tersebut mencuri adalah kebudayaan, Mana, Cok? ya kan misalnya kita nggak tahu. Misalnya daerah mencuri adalah kebudayaan. Begitu dituntut pakai undang-undang kan, wah tapi daerah sini itu bentuk kebudayaan. Nah,
Lo ngerti nggak lo maksud gua? Ya, berarti ketidakjelasan seberapa luasnya gitu juga bahaya juga itu. Kalau menurut lo yang paling bahaya dari pasal itu apa kalau buat? Kalau dari yang tadi sih ya sebenarnya itu karena gimana ya kan ada slogan katanya ayo travel ke Indonesia gitu kan, ayo kita jalan-jalan gitu kan, ya kan Asia wonderful truly Asia gitu kan, Indonesia truly Asia gitu. Tapi ada hukum ini nanti kesian sektor pariwisata kita gitu ya yang semakin truly Asia tuh Malaysia, kalau Indonesia wonderful oh Indonesia. iya wonderful soalnya Ya, melanggar hukum adat, melanggar hukum adat. kena saya nih Melanggar hukum adat. kena saya kan tuh kan. Untung belum, Salah untung slogan belum. kebalik tuh kan. Untung belum disahkan. Iya kan, truly Indonesia truly Asia itu gimana nanti kesian apa sih? Wonderful. Ya pokoknya Indonesia pariwisatanya bisa kesian gitu Pak Iya, karena karena turisnya kasihan ya. jangan kan turis luar negeri, turis dalam negeri aja bingung gitu. Kalau misalnya bule-bule bingung kayak what happened? Jangankan what happened aing naon, aing juga bingung gitu. Ini naon gitu kan. Jangan sampai nanti iklan turisme Indonesia ada orang ekspatriat kan. Indonesia is wonderful country. Begitu di zoom dalam penjara. Indonesia. Nah, karena dia nggak tahu daerah kan jangan sampai seperti itu. Iya, jangan sampai. Kan boleh, kita aja harus bertanya-tanya ya. Apa saja yang nggak boleh. Dan sedihnya kan kita jadi namanya menutup ruang diskusi, ruang tahu, ruang belajar gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kita salah, Karet banget sih iya ini kita salah sebenarnya, karet sih. jangan kan masalah daerah gitu kan. Kadang-kadang ini peraturan kalau misalnya ternyata adat komplek tersebut katanya nggak boleh pakai sendal gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi ruang kita untuk ngobrol, diskusi itu jadi tertutup gitu hanya karena ya ini pasal yang membuat kalau kamu melanggar hukum di suatu daerah kamu pidana gitu. Tapi kan kita nggak tahu hukum daerah itu apa dan Indonesia terbuka gitu kan. Dan pariwisatanya bilang ayo jalan-jalan gini ke Pulau Bajo, ke Sumatera, ke ini gitu kan, ke Bali. Ya bingung kita nanti setiap mau keluar kota itu kalau kita beli di tiket-tiket aplikasi online gitu mungkin nanti diselipkan lagi hukum adat daerah tersebut gitu Khusus ya? khusus Iya, agree jadi terms and conditionnya gitu kan do you agree gitu jadi hukum adatnya agree dulu gitu Masih bisa refund. kesian maksudnya Siapa gitu. tahu di daerah tertentu refund nggak boleh. Kesian kebudayaan Indonesia tuh kaya banget, enak banget, seru banget. Tapi kalau gara-gara hukum ini nanti kita jadi apa ya? Bangsa yang kaku menurut Ayo, gue. wonderful Indonesia berubah jadi apa? be careful Indonesia. Hati-hati lo di Indonesia. Ini gue ada sih penghinaan terhadap pemerintah itu di pasal 240 dan 241 tapi 241 sih yang paling ini. Setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Masalahnya di mana? Nah, silakan Pak. Masalahnya bukan apakah membuat onar apa enggak, lagi-lagi itu kan kita sudah berempat sudah sering ya bergaul dengan kata hina ini ya. Kata hina ini kan kata yang cukup powerful di Indonesia gitu ya. Betul. Karena namanya penghinaan itu bukan dari hinaannya, tapi yang dari dihina gitu. Karena belum tentu saya menghina, tapi Anda terhina. Iya kan? Saya cuma manggil, Slim gitu kan. Tapi kayak saya ngomongnya agak... Maksud Anda? Nah kan? saya manggil doang gitu. Tapi dia terhina gitu kan. Tapi gue paham, gue ngerti tujuan dari undang-undang ini. Mungkin baik ya. Kalau tujuannya baik adalah untuk fitnah, gue setuju. Berarti digantilah semua katanya jadi fitnah. Bukan penghinaan. Bukan penghinaan. Karena kalau fitnah kan jelas gitu. Berarti gue berkata bohong gitu. Misalnya, Ya. misalnya gue bilang gempa akibat Jokowi gitu kan. Nah itu apa tuh? Itu fitnah dong. Itu bisa dibuktikan secara sains. Cari bisa kan. Bagi kita sains, bagi mereka. Nah. Kalian yang tidak mengerti. Oh iya. Pasal 417 ayat Iya. 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Oke. Nah, tindak pidana ini tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Jadi di KUHP sebelumnya itu lo seks di luar nikah tuh cuman akan jadi masalah kalau lo udah punya suami atau istri gitu. Oke. Jadi ibaratnya lo berselingkuh lah ya. Jadi lo Oke. menyelingkuhi istri atau suami sah lo gitu kan. Oke, Nah, baik. menurut gua itu masih boleh lah Boleh ya, lah, masih boleh oke lah. lah walaupun bermasalah tapi ya oke lah. Oke. Dalam artian negara membantu lo untuk menjaga tangga. hubungan ya, hubungan betul. perkawinan lo gitu. Jadi lo nggak usah khawatir. Kalau itu yang berlaku sekarang itu. Iya. Kalau cewek lo ini bisa laporin. Nah, cuman sekarang ini diperlebar ya, jadi ada orang tua atau anak. Oke. Jadi dalam artian
kalau lo tuh belum nikah, lo bisa dilaporin sama orang tua lo gitu. Kalau Kalau dianggap dianggap lo melakukan seks di luar nikah. Misalnya lo sama pacar lo ya, mungkin I don't know di kosan atau di Yes. hotel atau di Yes. apartemen. yes, Kebon. Masih ada nggak sih? masih ada, Masih ada ya? masih ada. Ya mungkin lo melakukan seks, mungkin enggak, tapi intinya ada tanda-tanda kesana ya kan, orang tua lo bisa ngelaporin. Menurut gue ini yang paling bermasalah sebenarnya bukan soal seksnya per se, tapi soal bagaimana orang tua lo bisa mengintervensi hubungan personal lo gitu loh. Iya, iya, iya. Karena bisa aja kalau misalnya orang tua lo gak setuju ya. Ini contoh doang loh, Iya, gue bukan iya. ngomongin lo, tapi Iya. misalnya ya, misalnya orang tua lo sempet gak setuju gitu misalnya. Nah terus lo ketahuan nih sering bareng sama cewek gitu, si X gitu ya, di kosan atau mungkin di mana. Nah orang tua lo tuh bisa ngelaporin lo berdua gitu loh. Iya, Nah iya. padahal sebenarnya motifnya adalah Nggak setuju ya? gue udah jodohin lo sama yang lain Jadi gitu loh. jadi orang tua bisa ngancem kita kalau misalnya orang tua itu nggak milih kita nggak milih pasangan yang dimau oleh orang tua kita. Iya. Iya dong, Jadi bisa dong. dan yang paling menggelikan dan paling bodoh kalau menurut gue secara pribadi adalah kan harus ada pembuktian bahwa orang yang dilaporkan ini melakukan seks. Iya. Nah Iya dong. masalahnya itu sulit banget. Masalahnya pembuktian melakukan seks itu Kalau sulit. maksudnya kalau langsung ya, kalau video langsung kan gimana kan? Sementara Yes. penyadapan nggak bisa loh. Betul, penyadapan kan sulit. Lu nggak dan- bisa pasang kamera tanpa izin gitu di kamar Betul. hotel orang kan? Berarti gitu ya. cara kemungkinan lu bisa membuktikan secara langsung adalah apabila dipergoki langsung atau direkam langsung. Atau sumpah pocong. tapi maksud gua kan Bisa nggak sumpah pocong? tapi maksud gua kan kalau untuk membuktikan secara real pernah melakukan ada bukti hard evidence-nya kan unlikely. Iya. Tidak mungkin. Jadi lu bisa dilaporin hanya dengan Dugaan ya? Dugaan. Dan lu ngeri nggak? Ngerinya tuh gini, contoh misalnya atas dugaan gini bisa misalnya, mobilnya si Coki ada di kosannya si Cewek. Lina. Nah, Apakah dia melakukan? Lah siapa tahu mogok mobil gua. Lo ngerti nggak? Si ini sering main ke tempat ini. Jadi dengan dugaan-dugaan Nah. kita seperti itu Iya. mengerikan loh. kalau Itu bisa. bisa banget dibantu sama pasal 419. Kenapa? Di mana setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau kategori 2, denda ya, denda kategori 2. Nah, ini juga bisa dituntut sama orang tuanya kan. Tinggal bersama sebagai suami istri ini kan nggak perlu dibuktikan dia lagi seks kan. Goodbye, kosan bebas, goodbye nih. kalau Nggak perlu kan? Iya, Karena iya. lo tinggal dibuktikan lo tinggal bersama. Kan Ngerti nggak perlu Jadi, nggak perlu direkam 30 nggak hari. perlu direkam, nggak perlu direkam. Berapa lamanya nggak ada? Nggak jelas. Nggak perlu direkam lagi masuk gitu loh, ya kan? Dan tinggal bersama kan berarti nggak Iya, perlu ada tinggal aktivitas bersama itu seksual tinggal dan buktiin kayak Coki tadi, Enggak, mungkin aja. hitungannya tinggal bersama tuh ada waktunya. berlimitnya Nggak ada, apa? nggak Apa ada. jangan-jangan misalnya kau sebelum menikah lagi nganterin Nggak gitu ada, kan? nggak ada penjelasan. Lagi nganterin, kebetulan hujan naik motor, kau berhenti di situ. Warga merekam gitu kan. Tinggal bersama. Tinggal Tinggal bersama. bersama. Padahal Berteduh, Pak, berteduh. Tinggal bersama. Dan yang lebih mengerikannya lagi lo tau nggak? Tadi kan itu kan orang tua bisa melaporkan anak atas dugaan kalau orang tua merasa anaknya melakukan seks bebas. Iya. Ya, yang lebih mengerikan lagi anak bisa melaporkan orang tua. Ya, misalnya udah cerai gitu kan, ya nggak sih, misalnya udah cerai, terus udah punya pasangan baru, nah itu kalau anaknya nggak suka bisa dilaporin, gitu loh. Menurut gua keluarga macam apa yang isinya saling somasi? Tolong dong pemerintah. Ini mendukung apa ya? Sinetron in real life gitu ya. Sinetron simulation anjir. Mama nggak setuju sama calon kamu. Nah, Iya. Saya juga nggak setuju sama Iya. papa baru. Iya, mau pasal-pasalan kita. Hah? Hah? Ayo lapor, lapor. Pasal-pasalan aja mah. Dulu-duluan sampai kantor polisi. Berbahaya. Ya, emang yang mikirin ini nggak mikir dulu. atau gimana? Maksudnya Nah ngerancang makanya ini. sebenarnya Penghinaan ini. Oh, Mikir. Linmas Pak. Saya pemerintah. enggak, makanya sebenarnya kan yang idealnya seperti ini kan harusnya dibuka untuk didiskusikan. Iya. sebenarnya. Iya. Ada satu lagi menurut gua pasal yang sangat-sangat interpretasinya luas, Iya. yaitu tentang penodaan agama atau penistaan agama. Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini 500 juta. Udah. Jadi, apabila Anda dianggap menghasut orang untuk tidak memiliki agama di Indonesia, Anda bisa dipenjara paling lama 4 tahun dan denda 500 juta. Untuk meniadakan keyakinan terhadap Betul, betul. agama yang dianut di Indonesia. Betul. Permasalahannya adalah apa
apa batasannya kita dianggap mengajak orang? Enggak, Coki apa agamanya? Agnostik. Agnostik ya? Yes. Agnostik apa? Bisa didaftarkan sebetulnya kali ya. Coba agnostik apa? Agnostik apa, Cok? Agnostik itu basically sebenarnya definisinya banyak, tapi yang paling simpel itu saya tidak mengafiliasikan diri saya ke Nah, ngajak. Anda ngajak-ngajak kita. Anda menjelaskan. Kita. Tadi menjelaskan agnostik ngajak-ngajak kita. Dakwah agnostik begini. Ini berusaha untuk menambah pengikut kan Anda? 500 juta lu, Bro. Udah nggak punya agama, nggak punya uang habis ini lu. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah di 306-nya setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun. Apa batasannya menghasut dan mengajak itu apa batasannya? Apa betul tadi misalnya ada orang bertanya sama gue secara pribadi, apa itu agnostik? Gue jelasin. Terus kalau tiba-tiba dia tercerahkan, apakah gue dianggap mengajak dia? dalam agnostik, Bang. Enggak, maksud gue kan yang namanya perjalanan spiritual orang beda-beda dong, unik dong. Kalau gue malah lebih bingung lagi, postingan IG gue tuh misalnya captionnya ya, hello beautiful good vibes only. Terus di komennya ada yang ngomong, Kak makasih aku udah tercerahkan, aku nggak beragama lagi. Terus nanti captionnya gimana ini? Berarti aura Anda. Dia cuma Aura Anda agnostik berarti aura. anjir lucu banget anjir. Aduh. Sekali lagi yang jadi permasalahan interpretasinya sangat luas sehingga kita itu bisa diserang dari berbagai macam sisi. Atau apakah menggunakan misalnya baju-baju yang ada quote-quote yang dianggap misalnya seperti ini? Baju ini tidak lagi boleh dipakai. Gitu Apakah ini dianggap mengajak? Nah, maksudnya kita cuma perlu batasannya di Bro, mana? berarti majelis lucu juga bermasalah, Bro. Kenapa? Majelis lucu Indonesia itu kan bentuk baru, Bro. Lucunya gak ada agama. Nggak, majelis apa kok ada majelis lucu? Majelis tuh nggak bisa kayak gini, Bro. Anda kan datang diundang tuh bahas, bukan memojokkan kita. Intinya adalah ada 600. Ada 600, sekali lagi 600 tuh 1, 2, 3, 4. Intinya teman-teman ada banyak sekali, ada 600 pasal-pasal yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Yes. Kami nanti akan taruh ada link di bawah sini, di mana Untuk linknya ini keseluruhan draftnya. yes akan kami rangkum beberapa draft yang paling bermasalah menurut kami. Nanti teman-teman langsung bisa baca dan nanti isi komen-komen ya setelah mungkin teman-teman baca apa yang secara personal buat teman-teman yang bisa kita diskusikan. Iya. Dan menurut kita sih kita harus melakukan sesuatu ya. Ya entah nanti bisa ditunda atau tidak, yang penting kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai nanti ke depannya betul kata Eno di Indonesia ini dan kata Tretan Muslim bukan wonderful Indonesia tapi be careful Indonesia. Karena kalau udah begitu kita jadi susah untuk berargumen dan lain-lain. Dan ada yang bisa kita lakukan nggak sih Kania sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman ada yang Misalnya concern ngedatengin DPR. Ya pasti atau- bisa ya. Iya, Nanti iya. kita bakal datengin Kalau DPR. gara-gara kita akhirnya banyak orang ngedatengin DPR, kenapa pasal itu kita? Onar. Bro? Iya, Iya, tapi iya. kan belum disahkan, Iya. Masih bisa. Aku tidak jadi. Tapi basically Jadi apakah petisi? ada sesuatu yang kita lakukan? Kalau sekarang pasti ya kita pasti bisa bikin petisi, kita pasti bisa bikin spreading awareness dengan hashtag mungkin tunda RKUHP. Itu pengaruh juga ya? Iya. Tadi kayak bagus juga jadi hashtag Be Careful Indonesia. Iya. Nanti bakal jadi rame. Jangan rame saya lagi. Tunda RKUHP aja, Tunda RUKHP. Dan nanti sebenarnya ini jadi concern kita berempat di channelnya GeoLive juga gua bahas ini, kita bertiga bahas ini. Nanti bisa ditonton lagi di sana, mungkin di sana lebih komprehensif. Di sini kita bahas sebagian dan ayolah kita lakukan sesuatu dan nanti mungkin ada organisasi yang melakukan ini atau gimana kan ya? Kemungkinan besar akan ada ini ya, pengerahan massa. Akan karena Tunggu tanggal mainnya, kita nggak bisa bocorin di sini. Iya. Karena maksudnya Gerakan masa ini didukung oleh Iya. Bapak Tretan Muslim. Iya. Saya jaga keamanan. Bapak Be Careful Indonesia namanya kan. ya pokoknya marilah kita buat Indonesia menjadi tempat yang gue setuju asik banget sama ya. Eno, Asik. tetap asik dan gini, kita tuh udah punya banyak masalah, jangan ditambah lagi masalahnya dengan memikirkan apa yang kita harus berhati-hati ngomong. Gini deh, di Indonesia yang baperan tuh lebih diuntungkan secara hukum daripada yang nggak baperan. Kita berempat ini kan nggak baperan. Kita nggak akan pernah menghabiskan waktu kita untuk laporin orang ke polisi. Kita baperan mungkin, tapi nggak bakal lapor polisi. Nggak bakal lapor polisi gitu. Sakit hati ya, kayak kesel ya, gedek ya, tapi nggak nggak bakal bakal lapor amplop polisi. coklat tuh nggak ada gitu, amplop coklat gitu. Betul. Ya Maksud udah. Anda apa itu, ha? Apa? Hati-hati Anda, pemerintah kita kotor maksudnya. Enggak, saya nggak ngomong bapak tadi. Hati-hati. Silakan Joki. Be careful Muslim. Oke.
Kalau gitu terima kasih banyak. Ada satu banyak. lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang bodo amat gitu kan. Ya gue siapa sih nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Paling kalian yang kena. Ntar dulu gitu menurut gue nih. Nanti kalau udah kena baru nyesel. Betul. Baru kerasa gitu. Karena hukum ini undang-undang bukan untuk selebgram dan influencer gitu, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Betul. Jadi Anda juga terkena akan hukum ini. Betul. Ya, jadi kalau misalnya ada musuh atau ada iseng atau mungkin nanti kalian orang tuanya ada yang tidak setuju dengan pacaran kalian ya siap merasakan serangan-serangan pasal dari orang tua kalian. Dan sekarang Kenapa kamu mutusin aku? Bapakku lapor polisi. Kalau gitu sampai ketemu lagi di debat kucir selanjutnya. Thank you.